Dibuka penanya lagi 3. Silakan tengah 1, samping 1, samping 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mikdam. Kalau di KTP dari Cirebon. Mau bertanya tentang hadis. Saya pernah melihat seorang Wahabi ditanyai oleh musyawirin, itu ditanya seperti ini. Ada seorang melihat Rasulullah dalam mimpi dan Wahabi itu menjawab. Hadisnya kurang lebih begini. Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Fa inna syaitana la yatamassalu bi. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka dia telah melihat aku, karena dia tidak bisa meniruku. Dan Wahabi tersebut menjawab dan menyalahkan ulama yang melihat Rasulullah SAW dalam keadaan sadar. Karena dalam hadis yang disebut di orang Wahabi tersebut melihat Rasulullah dalam mimpi. Dan bagaimana bagi seorang awam seperti saya yang baru mengaji menyikapi, atau bagi orang yang belum mengaji menyikapi pendapat hadis seperti ini, dan bagaimana menjelaskannya kepada bagi saya beri contoh, saya ini Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Nahdlatul Ulama, dan kebenaran di keluarga saya itu ada sebagian yang Wahabi dan mengikuti seperti itu. Dan kalau saya mungkin bisa ahli hadis, mungkin bisa menjawabnya, dan gimana pendapat dan menyikapi bagi orang awam untuk menjawab pertanyaan tersebut ke minimal ke saudaranya atau ke kerabat yang baru mengikuti. Nah, demikian pertanyaan dari saya, mudah-mudahan dijelaskan dengan jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan dari Pemalang. Saya mau bertanya, dari tadi adresan kajian ilmiah Syiah dan Wahabi dalam perspektif manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi selama saya di sini belum ada yang menyerangkan tentang masalah Syiah. Karena keingintahuan tentang Syiah itu apa? Terus sepengetahuan saya itu, kalau Syiah itu adalah sebuah golongan yang membela Ali bin Abi Thalib. Dikatakan tadi bahwa Syiah dan Wahabi itu ibarat kotoran onta yang dibelah dua. Sedangkan yang pernah saya dengar itu bahwa Syiah itu ada Syiah yang baik, itu apakah benar apa tidak? Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rayhan Firdaus dari Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Mohon maaf kepada Al-Mukarram. Kami di sini memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama mengenai asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat, yaitu ketika orang-orang Wahabi itu ada nusus mutasyabihat, itu tidak ada yang mentakwilnya, bahkan tidak diperbolehkan. Lalu menurut mayoritas ulama salaf, ketika ada nusus mutasyabihat itu harus ditakwil atau kita tafwid kepada Allah. Batasan takwil terhadap nusus mutasyabihat itu bagaimana? Batasannya itu seberapa? Lalu yang kedua mengenai bahwa agama Islam itu terpecah belah menjadi 73 golongan, dan yang selamat itu hanyalah satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah aliran selain Aswaja itu dikatakan tidak akan selamat, padahal ketika ada perbedaan antara imam itu merupakan rahmat bagi umat? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk penanya yang kedua, masalah taufik syiah belum dijelaskan setelah ini. Masih semangat ya? Nanti topik kedua nanti setelah ini. Yang perlu dijawab penanya pertama, masalah hadis man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Bagaimana kalau menanggapi hadis, apakah bisa melihat Rasulullah secara yaqadzah? Orang yang melihat Rasulullah di dalam mimpi itu berarti benar-benar melihat Rasulullah. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, orang yang melihatku di dalam mimpi maka akan melihatku di dalam keadaan sadar, fil yaqظah, di luar tidur. Nah, ini ada penafsiran dari beberapa ulama. Ada yang mengatakan yaqظah itu besok di akhirat. Karena di akhirat itu yaqظah. Tapi kata para ulama, loh kalau di akhirat walaupun yang enggak bermimpi lihat juga. Lalu ada yang mengatakan yaqظah ini di dunia. Jadi di dunia memang benar-benar melihat itu. Ada riwayat begitu. Orang-orang Wahabi ingkar kepada masalah ini karena mereka agak pengalaman, mahrum, terhalang dari barokah bermimpi, apalagi melihat secara yaqظah. Kalau ahlus sunnah menerima masalah ini. Makanya Imam As-Suyuti menulis kitab berjudul Tanwirul Halak fi imkani ru'yatin nabiyyi wal malak, dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Banyak penjelasan dari beliau, kisah-kisah para ulama, para fuqaha ya, para aulia yang memang melihat secara langsung. Jadi begitu, itu masalah itu. Karena memang riwayatnya ada. Dalam riwayat Bukhari, fasayarani fil yaqظah, akan melihatku dalam keadaan sadar. Riwayatnya sudah jelas dan enggak perlu ditakwil itu. Apa? Yang dimaksud itu apa yang sampean tanya itu? Yang kebenaran video saya melihat di YouTube tentang Ustadz Firanda, langsung saja karena beliau pernah berdebat dengan Pak Ustadz Idrus Romli. Beliau menjawab perbedaan antara menyerupai dan mengakui. Jadi di mimpi misalkan ada seorang bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bermimpi bahwa saya bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah mengaku saya Rasulullah. Apakah itu bisa disebut Rasulullah atau gimana? Maksudnya saya ingin penjelasan dari Ustadz. Loh, orang mimpi itu gak begitu. Orang mimpi itu ya, orang mimpi itu kadang di dalam mimpi memang oleh Allah kita diberitahu kalau ini fulan. Itu ilmunya juga dari Allah, bukan dari siapa. Tahun 2009, sekitar 2009, saya diminta beberapa kiai menulis bantahan pada bukunya Wahabi yang mengharamkan kenduri dan tahlilan, mengharamkan kenduri tahlil. Saya mikir-mikir itu, ini rujukannya dari mana ini? Jadi ada telepon dari Cilacap, lalu dari Jogja, dari Surabaya, tolonglah kiai itu dibantah, bahaya itu. Nah, waktu mikir-mikir itu saya tertidur. Ini pengalaman ya. Dalam tidur itu perasaan saya dalam tidur, dan ya tidur memang bermimpi jumpa pengarang tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Saya gak pernah ketemu beliau ya, gak pernah dengar ceritanya, rupanya seperti siapa. Tapi kok di dalam mimpi kok beliau katanya dalam mimpi. Ini kan perasaan kan gak bisa. Jangan-jangan itu loh, oh ini perasaan dalam mimpi kok. Saya mimpi Imam Suyuti itu sedang mengarang kitab, gak berkata-kata apa pada saya, cuma beliau mengarang kitab. Terus saya bangun,
Saya heran juga waktu itu, loh kok bisa yang ada di dalam mimpi saya Imam Suyuti. Saya gak pernah jumpa orangnya seperti apa. Dan ternyata setelah itu jawaban dari buku-buku Wahabi itu ada di kitab beliau semua. Di kitabnya Imam Suyuti. Mungkin lisanul hal beliau bilang begini ke saya, kira-kira lah, kamu gak perlu repot-repot, wis lengkap deh kitabku, kira-kira begitu mungkin. Mimpi itu gak bisa memang. Jangan-jangan bukan dia. Wah ini masalah pengalaman. Kamu gak pernah pengalaman ya repot kamu ini. Wah ini mimpi. Mimpi itu gak bisa dikonter dengan alam apa namanya ini ya, alam sadar, karena beda memang. Nah, Firanda itu ngomong itu kan ngawur memang, itu gak pernah sungguhan, itu ngawur terus kok diperhatikan. Itu masalah pertama ya. Terus yang kedua, kalau ada ayat mutasyabihat, apakah kita takwil atau tafwid? Langkah kita adalah mengikuti ulama yang takwil atau yang tafwid. Kita bukan makomnya takwil dan tafwid, kita bukan ahli tafsir. Kalau kita ini menafsirkan, nanti jadinya tafsir jalan lain, bukan tafsir jalalain, karena memang bukan makomnya. Nah, ayat-ayat mutasyabihat ini sudah dijelaskan oleh para ulama. Siapa? Imam Al-Baihaqi menulis kitab berjudul Al-Asma' was Sifat. Beli kitab Al-Asma' was Sifat karangan Imam Baihaqi. Semua ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat lengkap di situ. Kalau masih kurang dari kitab itu, beli kitab lagi namanya Taksisut Taqdis karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Semua ayat dan hadis mutasyabihat lengkap di situ. Masih kurang lagi, beli kitabnya Imam Badruddin bin Jamaah Al-Kinani, namanya Idahud Dalil fi Qat'i Hujaji Ahli Ta'til. Semuanya lengkap di situ. Masih kurang lagi. Jadi kita ini gak perlu repot-repot lah. Atau beli kitab tafsir yang banyak. Dalam kitab-kitab tafsir yang besar-besar itu dijelaskan takwilnya para ulama terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Karena mayoritas kitab tafsir itu memang ahlus sunnah. Jarang yang mujassimah karang tafsir, kecuali Wahabi yang sekarang itu. Karenanya hati-hati. Terus Islam terbagi menjadi 73. Yang satu masuk surga, yang 72 masuk neraka. Apakah masuk neraka? Lah iyalah, wong kata Kanjeng Nabi masuk neraka. Masa kita gak percaya? Makanya kita ini ahlus sunnah ini kita pertahankan, kita jaga, kita sebarkan. Mengapa? Menjaga saudara-saudara kita agar gak ke neraka. Kanjeng Nabi sudah bersabda, kulluha finnar illa wahidah. Itu gak main-main, sungguhan itu. Jadi gak main-main loh. Gimana gak masuk neraka? Wong saudaranya disyirikkan, dikafirkan, dibunuh. Ya mesti ke neraka lah kalau orang seperti itu. Sudah memutarbalikkan makna-makna ayat Al-Quran dan hadis itu. Mau kemana lagi kalau bukan ke neraka? Ya mungkin nanti akhirnya ya ke surga lah, setelah lama ya. Karena ini sudah ya. Masalah Syiah, coba yang Syiah dibuka. Kan 3 tadi. Karena di Tegal ini banyak Syiah. Tegal, kalau Jawa Tengah itu Syiah pusatnya 3. Tegal, Pekalongan, Solo. Itu pusatnya Syiah. Kalau Jawa Timur, Pasuruan, Surabaya, Gresik, Bondowoso, Probolinggo, Malang, Jawa Timur. Loh bukan itu, tadi ada 3 poinnya. Kalau gak ada pakai
Ini ya Syiah. Syiah, ajaran Syiah dalam kitab-kitab Syiah. Islam masuk ke Nusantara dalam bentuk Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan Syiah, bukan Wahabi. Syiah masuk ke Nusantara pada abad 19 Masehi. Hampir 200 tahun. Jadi seiring dengan pertarungan politik antara Daulah Utsmaniyah yang Ahlus Sunnah dan Daulah Safawiyah yang Syiah, Syiah berusaha disebarkan di daerah-daerah yang berada di bawah pengaruh Utsmani. Syiah mulai masuk ke wilayah India dan Nusantara sejak pertengahan abad 19 Masehi. Indikasi bahwa Syiah masuk ke Nusantara abad ke-19, ada permintaan fatwa kepada Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Umar bin Abi Bakar bin Yahya tentang hukum sebagian muslim di India dan Jawa yang mengamalkan Ya Husain pada hari Asyura. Ini fatwanya. Fatwa tersebut diterangkan di dalam kitab Bughyah halaman 298, dan itu amalan Syiah. Jadi Syiah sudah masuk ke Nusantara. Syiah itu artinya apa? Secara etimologi, Syiah berarti pengikut atau pendukung. Pengikut atau pendukung. Pendukungnya PKB, Syiah PKB. Pendukungnya Golkar, Syiah Golkar. Nah, kira-kira begitulah. Nah, ini hujan ini. Karena panas perlu hujan. Biar agak dingin, mudah-mudahan gak tambah panas ini. Nah, secara terminologi istilah, Syiah berarti orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali secara khusus dan berpendapat bahwa hanya Sayyidina Ali saja yang berhak menjadi khalifah dengan ketetapan nas dan wasiat dari Rasulullah SAW, baik secara tersurat maupun tersirat. Ini Syiah. Syiah berkeyakinan bahwa hak imamah menjadi pemimpin umat Islam tidak boleh keluar dari keturunan Ali. Apabila imamah ternyata tidak dalam genggaman keturunan Ali, berarti ada kezaliman dari pihak lain, atau imam yang berhak sedang menerapkan konsep taqiyah. Ini kata Syiah. Jadi inti ajaran Syiah itu sebenarnya imamah, politik, kepemimpinan. Doktrin utama Syiah, ajaran utama Syiah terletak pada konsep imamah, kepemimpinan umat sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir semua ajaran Syiah, baik usul akidah maupun furu' syariah, selalu dikaitkan dengan imamah, dihubung-hubungkan. Karena Syiah ini agama politik. Orang itu kalau kepentingan politik apapun dipolitisir. Betul. Kalau sudah orang otaknya politik. Nah, bagi Syiah tidak ada yang lebih penting daripada imamah. Karena begitu, semua ajaran Syiah yang rusak, yang sesat, semuanya gara-gara imamah. Syiah ini berbeda dengan Ahlus Sunnah, semuanya gara-gara imamah. Contohnya apa? Rukun iman. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, rukun imannya jelas, ya. Dan 6. Syiah, rukun iman yang pertama tauhid, yang kedua nubuwah kenabian, yang ketiga imamah. Jadi imamah sudah menyusup dalam rukun iman. Yang keempat al-adlu, keadilan. Gantinya qada qadar, karena mereka gak percaya takdir, diganti keadilan, ikut Mu'tazilah. Yang kelima al-ma'ad, akhirat. Jadi rukun imannya beda. Bukan hanya rukun iman, gara-gara imamah rukun Islamnya beda. Kita rukun Islam sudah maklum. Syiah rukun Islam pertama sholat, puasa, zakat, haji, wilayah. Mentaati imam Syiah yang 12. Ini kalau politik ya. Kalau sudah politik.
Syahadat, gara-gara imamah syahadatnya beda lagi. Kita ini syahadatnya sudah maklum. Syiah syahadatnya ditambah bersaksi bahwa Ali bin Abi Thalib dan anak cucunya adalah para wali dan hujah Allah. Maksudnya para imam Syiah. Tidak hanya syahadat, azannya beda gara-gara imamah. Ini azannya kita. Syiah ini azannya setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka baca asyhadu anna aliyan waliyullah. Itu mereka gak enak suaranya karena gak biasa baca azannya Syiah. Bukan hanya azan, gara-gara imamah i'tiqadnya tentang Al-Quran beda. Kalau Ahlus Sunnah beri'tiqad Quran yang ada sekarang masih asli, tidak kurang dan tidak lebih satu huruf pun. Kalau Syiah beri'tiqad Al-Quran yang ada sekarang palsu, tidak asli, 2/3 ayat-ayatnya hilang, dibuang oleh para sahabat. Ini dalam kitab Syiah yang terbit di Iran, namanya Awailul Maqalat fil Madzahibil Mukhtarat, karangan Syekh Al-Mufid. Pendapat tentang penyusunan Al-Quran dan informasi terjadinya penambahan dan pengurangan dalam Al-Qaul fi ta'lifil Quran wa ma dzakara qaumun minaz ziyadati fihi wan nuqsan. Jelas. Kitab Syiah yang lain juga begitu. Dalam Al-Anwar An-Nu'maniyah Ni'matullah Jazairi, hadis-hadis yang banyak bahkan mutawatir menunjukkan terjadinya tahrif dalam Al-Quran. Al-Bahrani dalam kitab Masyarikus Syumus, informasi dari jalur Ahlul Bait banyak sekali, kalau tidak mutawatir, bahwa Quran yang ada sekarang di tangan kita tidak sempurna. Ini kata Syiah. Kalau Ahlus Sunnah beri'tiqad Quran yang ada sekarang asli. Ini dalam kitab Syarah Sulam Taufik karangan Syekh Nai Banten, lengkap maknanya karena pondokan. Cuma ini kitabnya istri saya, bukan punya saya. Nah, dalam kitab ini diterangkan orang yang mengingkari satu ayat atau satu huruf Al-Quran, menambahkan satu huruf adalah murtad i'tiqad alias kafir. Ya Ahlus Sunnah. Dalam kitab-kitab dulu juga begitu. Orang yang menolak atau mengingkari satu huruf dalam Al-Quran adalah kafir. Orang yang meyakini terjadinya perubahan dalam Al-Quran adalah sesat, menyesatkan, kafir, dan bermaksud membatalkan ajaran Islam. Ini i'tiqad kita. Pertanyaannya, mengapa Syiah menganggap Al-Quran kurang? Gara-gara imamah. Syiah itu kalau didebat gak bisa jawab. Syiah, kamu ini ajaran yang penting adalah imamah. Kemana-mana masalah kepemimpinan Sayyidina Ali, berarti menurut akidah kamu penting. Iya, biasanya ajaran penting dalam agama diterangkan dalam Al-Quran. Sholat dalam Al-Quran ada, zakat, puasa, haji, jual beli, nikah, semuanya ada. Kalau memang kepemimpinan Ali ini penting, mengapa gak ada dalam Al-Quran? Kata Syiah, loh ada dalam Al-Quran. Di mana? Yang asli, Quran yang asli. Lah Quran yang asli mana? Belum ada. Lah terus yang ini palsu, ini dah kurang 2/3. Ini cara Syiah berdialog dengan kita. Kalau kita dalilnya Al-Quran asli, dalam Al-Quran inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Fussilat. Jelas ya. Ini masalah Quran. Kemudian para imam Syiah ini berbeda dengan kita. Kalau Ahlus Sunnah beri'tiqad tidak ada pemimpin, imam, ulama, kiai yang maksum selain para nabi. Dan tidak ada seseorang yang mampu mencapai derajat para nabi. Kata Syiah, para imam Syiah itu maksum, derajatnya melebihi para nabi dan malaikat. Ini kata mereka.
Imam Syiah lebih tinggi daripada para nabi. Dalam kitab Biharul Anwar, anna du'a al-anbiya ustujiba bitawassuli bihim. Doa para nabi dikabulkan oleh Allah sebab bertawassul dengan para imam. Ini mereka. Dalam kitab Biharul Anwar, annahum a'lamu minal anbiya, para imam Syiah lebih alim daripada para nabi. Ini mereka. Lalu imam Syiah lebih tinggi dari para nabi dan para malaikat. Ini kata Khomeini ya. Sesungguhnya imam mempunyai kedudukan yang terpuji, derajat yang mulia, kepemimpinan mendunia, di mana seisi alam ini tunduk di bawah wilayah dan kekuasaannya. Dan termasuk hal yang diyakini mazhab kami adalah bahwa para imam kita mempunyai kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh malaikat muqarrabin ataupun nabi yang diutus. Ini kata mereka. Bahkan kata Syiah, 3 keistimewaan Ali yang tidak dimiliki oleh Nabi Rasulullah SAW. 1, keberanian. Sayyidina Ali pemberani, Kanjeng Nabi gak berani. Mana ada Nabi itu menakut. Rasulullah itu paling berani. Kata Sayyidina Ali sendiri, kunna idza marral bas washtaddal watis ittaqaina bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami apabila peperangan ini telah membara dan serangan luar biasa, kami berlindung di belakang Kanjeng Nabi. Nah, sahabat ini kalau sudah takut serangan musuh, langsung ke belakangnya Kanjeng Nabi berlindung. Karena Kanjeng Nabi ini paling pemberani, gak ada yang lebih berani dari para nabi. Yang kedua, kata Syiah, Sayyidina Ali punya istri Fatimah, Nabi gak punya. Loh, Fatimah itu anaknya siapa? Kan begitu. Tapi maksudnya bukan itu. Siti Fatimah itu wanita baik-baik, istri Nabi gak baik. Maksudnya itu. Yang ketiga, Sayyidina Ali punya anak Hasan Husain, Kanjeng Nabi gak punya. Loh, ini mereka jahat ya, jahatnya mereka. Kalau ahlus sunnah beri'tiqad warabi'uha an tu'mina birusulih wa hum afdalu ibadillah. Rukun iman yang keempat, beriman kepada para rasul, mereka adalah hamba Allah yang paling utama, paling sempurna. Dalilnya wa kullam faddalna 'alal alamin. Gak ada yang lebih utama, lebih sempurna dari para nabi, para rasul. Gak ada. Paling top para nabi dan para rasul. Ini adalah i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Gara-gara imamah mereka beda. Kan ahlus sunnah beri'tiqad seorang wali tidak mungkin mencapai derajat para nabi, apalagi melebihi. Lalu tentang putri nabi, Syiah berbeda dengan kita. Semua umat Islam tahu putri Nabi ada 4. Siti Zainab, Ummu Kulthum, Fatimah, Ruqayyah. Syiah beri'tiqad putri Nabi Fatimah saja. Sedangkan selain Fatimah adalah anak tiri. Ini kata Syiah. Jadi dalam kitab Syiah Dairatul Ma'arif Asy-Syi'iyah Al-Islamiyah Asy-Syi'iyah, putri Nabi hanya Fatimah Az-Zahra, sedangkan Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulthum bukan putri Nabi. Syiah Indonesia juga begitu. Jalaluddin Rahmat, dedengkot Syiah. Ya. Sekarang Jalaluddin Rahmat ini termasuk DPR. Masuk anggota dewan dari PDIP. Jalaluddin Rahmat. Ruqayyah dan Ummu Kulthum, kata Jalaluddin Rahmat, berdasarkan riwayat dalam kitab Al-Ansab karya Mus'ab Az-Zubairi disimpulkan bahwa Ruqayyah dan Ummu Kulthum istri Khalifah Utsman bukan putri Nabi. Setelah kita lihat kitab Al-Ansab, kitab Nasabu Quraisy karangan Mus'ab Az-Zubairi, diterangkan ternyata Ruqayyah Ummu Kulthum putri Nabi asli, bukan isu-isu. Jalaluddin Rahmat berbohong. Nah, mengapa Syiah ini menolak keputrian selain Fatimah? Gara-gara imamah. Syiah ini kalau berdebat gak bisa jawab. Syiah
mengapa kamu gak mengakui kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman? Kok cuma Sayyidina Ali? Syiah akan menjawab, ya pantaslah, Sayyidina Ali itu kan menantu. Kalau ada pemimpin meninggal dunia, gak ada putra mahkota yang menjadi pengganti menantunya. Sayyidina Ali kan menantu. Dijawab sama Ahlus Sunnah, kalau alasannya itu berarti kamu harus mengakui kepemimpinan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Abu Bakar dan Umar itu mertua, Sayyidina Utsman menantu yang dapat 2. Mertua pertama khalifah pertama, mertua kedua khalifah kedua, menantu yang dapat 2 ketiga, yang dapat 1 keempat. Ini kan sudah pas. Kenapa kamu gak mau? Kata Syiah, gak begitu. Gimana? Istri Khalifah Utsman itu anak tiri, bukan anaknya Kanjeng Nabi. Lah terus Abu Bakar dan Umar itu memang mertua Nabi, tapi setelah Nabi wafat dipecat jadi mertua. Siapa yang mecat? Yang mecat Sayyidina Ali katanya. Tanda tangan SK dari Sayyidina Ali. Mana ada mertua bisa dipecat? Ini Syiah. Nah, Syiah itu pakai akal bodoh cara berdebat. Cara ngakali jamaahnya begitu Syiah itu. Itu kan ngakali jamaahnya sebenarnya. Tapi waktu saya debat dengan Syiah di Karimun, Tanjung Balai Karimun 2014, kata yang Syiah itu, kita ini pengikut Ahlul Bait Kiai. Saya jawab, kamu Syiah pengikut Ahlul Bait palsu. Pengikut Ahlul Bait yang asli adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah enggak Kiai, kita enggak ngaku-ngaku memang asli. Buktikan keasliannya. Apa buktinya? Kita ini punya sanad yang mutasil, sanadnya palsu, enggak mutasil. Nah, Kiai bisa buktikan. Minta bukti berapa? Saya tanya, minta bukti berapa? Ya terserahlah. Minta bukti dari kitab kamu atau kitab saya? Dari kitab Syiah apa kitab Ahlus Sunnah? Kalau kitab Ahlus Sunnah, Abu Hafiz bin Syahin mengatakan, rajulani salihani bulia bi ashabin su, Ja'far bin Muhammad wa Ahmad bin Hanbal. Yang tadi. Kalau dari kitab kamu, buka kitab kamu yang bernama Ma'rifatu Akhbarir Rijal, yang terkenal dengan nama kitab Rijal Al-Kashi, karangan Al-Kashi. Dalam kitab itu ada ulama Syiah bernama Yahya bin Abdul Hamid Al-Himmani bertanya kepada gurunya Syuraik. Kata Yahya, limadza la ya'khuduna riwayah an Ja'far fahal kana dhaifan? Mengapa kebanyakan orang gak meriwayatkan hadis dari Ja'far, Imam Ja'far? Apakah beliau perawi yang dhaif? Lalu Syuraik menjawab, kana Ja'far rajulan aliman hafizan zahidan. Imam Ja'far ini orang alim, orang banyak hafal hadis dan orang zahid. Illa annal ladzina ikhtalafu ilaih idza kharaju ilan nas nasharu akhbaran kadzibatan wa ahaditsa makdzubatan mawdu'atan ala lisani Ja'far yastaqilu bidzalikan nas wa ya'khudhu minhumud darahim. Hanya saja orang-orang Syiah yang sering datang ke rumahnya Imam Ja'far, kalau sudah pulang datang kepada orang-orang, mereka akan menyebarkan hadis-hadis palsu, riwayat-riwayat palsu atas nama Imam Ja'far, tujuannya agar diberi makan oleh orang-orang Syiah dan dikasih uang. Itu di kitab kamu ada begitu, berarti riwayat kamu palsu semua. Saya kitabnya bawa, cuma teks yang tadi saya hafalkan memang. Kalau kamu gak percaya, saya keluarkan sekarang, gimana? Gak usah Kiai katanya, percaya katanya. Syiah. Syiah ini ngakali memang kerjanya. Termasuk Syiah yang ada di Tegal itu. Kata Syiah, keluarga Nabi selain Syiah kafir. Ya. Sahabat Nabi, Syiah ini berbeda dengan kita gara-gara imamah. Para sahabat kalau Ahlus Sunnah beriktikad, para sahabat adalah golongan dan generasi terbaik umat Islam. Kalau Syiah beriktikad, para sahabat adalah para perampas kekuasaan, orang-orang yang telah murtad dan kafir. Kata Syiah. Karenanya Syiah ini kalau masuk WC, doanya melaknat sahabat dan Ahlus Sunnah.
Syiah punya kitab berjudul La'aliul Akhbar Fid Da'awati wal Azkar. Kalau kita punya kitab namanya Al-Azkar An-Nawawiyah, kan begitu ya. Kalau Syiah La'aliul Akhbar. Dalam kitab La'aliul Akhbar ini juz 4 halaman 92 doa masuk WC. I'lam anna asyrafal amkinah wal awqat wal halat wa ansabaha lilla'ni alaihim. Idza kunta fil mabal faqul 'inda kulli wahid min at-takhliya wal istibra' wat tathhir miraran bi faraghin minal bal. Ketahuilah sesungguhnya tempat, waktu dan kondisi yang paling mulia dan paling sesuai untuk melaknat para sahabat ketika kamu masuk WC. Jadi katakanlah setiap kamu mengeluarkan lalu menuntaskan lalu menyucikan, katakan berulang-ulang dengan hati yang tenang, enggak usah bingung-bingung. Gimana? Allahumma al'an, ya Allah laknatlah siapa? Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Umar, Muawiyah, Umar. Sahabat, Aisyah, Hafsah, Hindun, Ummul Hakam, orang Tegal. Wal'an man radhiya bi af'alihim ila yaumil qiyamah. Laknat orang-orang Tegal yang ridho kepada para sahabat. Karenanya kalau ada orang Syiah bertamu rumah kita, numpang masuk WC gak boleh. Kamu doanya curang. Karena doanya melaknat kita. Kamu kencing aja di depan rumah, gak apa-apa. Gak boleh. Syiah ini melecehkan sahabat ya. Sahabat dikafir-kafirkan. Seluruh sahabat kafir kecuali 3 orang. Gara-gara imamah itu. Imam Mahdi. Syiah Ahlus Sunnah beriktikad Imam Mahdi seorang pemimpin yang membawa kesejahteraan dan keadilan bagi umat Islam dan mengamalkan syariat Islam. Kalau Syiah, Imam Mahdi seorang pendendam, perusak, benci bangsa Arab, akan merubah Al-Quran dan bagian dari agen Yahudi. Imam Mahdi Syiah akan menghancurkan masjid, membunuh bangsa Arab, benci bangsa Arab, merubah Al-Quran, agen Yahudi. Kalau Ahlus Sunnah beriktikad Imam Mahdi akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kebaikan. Ini kalau kita, bukan tipe pendendam. Lalu nikah mut'ah. Menurut Syiah, nikah Ahlus Sunnah, nikah mut'ah kawin kontrak hukumnya haram. Tapi kalau menurut Syiah, nikah mut'ah kawin kontrak hukumnya halal, dijamin halal ya, sudah ada label dari ulama Syiah. Bahkan dianjurkan pahalanya melebihi amal ibadah yang lain seperti istighatsah. Istighatsah, tahlil semuanya kalah dengan mut'ah. Ini kata Syiah. Makanya Syiah gak ada istighatsah itu. Istighatsah Syiah itu datang ke tempat pelacur. Ini Syiah ya. Kata Syiah, dalam kawin kontrak gak perlu mengurus apakah perempuan punya suami apa enggak. Yang penting oke. Kata Syiah, boleh nikah mut'ah dengan wanita bersuami asal mengaku gak punya suami. Kata Syiah, bulan Ramadan kalau suami istri gak tahan boleh, tapi watek dubur, puasanya dijamin gak batal. Pokoknya enak-enak Syiah ini. Ini pahalanya nikah mut'ah. Kata Syiah, lil mutamatti' thawab. Apakah nikah mut'ah ada pahalanya? Kata Syiah, na'am, in kana yuridu bidzalika Allah azza wa jal. Kalau orang nikah mut'ah itu ikhlas karena Allah, gak riya, masa kayak gini perlu ikhlas? Orang itu kalau suruh kawin pasti ikhlas lah. Dari ikhlasnya sampai kiai-kiai penceramah sembunyi-sembunyi kawinnya, karena takut luntur pahalanya itu. Kok begini dibilang ikhlas-ikhlas? Maka kata Syiah,
lam yukallimha kalimah illa kataballahu lahu hasanah. Setiap kalimat yang diucapkan pada perempuan dicatat 1 pahala. Kamu dari mana? 1 pahala. Apa kabar? 2 pahala. Siapa namamu? Pahala lagi itu. Baru ngomong sudah pahala terus. Ini ibadah luar biasa ini. Terus wa idza dana minha ghafarallahu lahu bidzalika dzamban. Kalau sudah mendekat, Allah mengampuni 1 dosa. Baru dekat sudah ada yang diampuni dosanya. Ini belum wiritan sudah diampuni. Syiah ya. Kemudian fa idza tasalah, ini sensor ini. Kalau sudah mandi gimana? Ghafarallahu lahu bi'adadi ma marral ma'ala sya'ri. Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebanyak rambut-rambut di tubuhnya yang kena air. Berapa rambut kita? Sebanyak rambut itu dosa diampuni kata Syiah. Makanya kalau ada ustadz Syiah datang ke tempat pelacur, itu jangan dikira mau maksiat, itu mau ibadah itu. Itu untuk taubat itu, taubatnya di situ memang. Karena taubat di situ khusyuk sekali. Itu taubat yang benar-benar khusyuk. Kalau istighatsah mungkin masih ingat hutang, ingat ini. Tapi kalau sudah ke situ lupa semua dah. Karenanya pahalanya besar sekali. Kaum Sunni menurut Syiah najis, kafir harbi, boleh dibunuh, hartanya boleh dicuri dan kekal di neraka. Umat Islam selain Syiah anak zina. Umat Islam selain Syiah anak pelacur. Selain Syiah kekal di neraka. Seluruh umat Islam kafir. Orang Sunni tidak wajib disolati. Orang Sunni kafir asli. Darah dan harta orang Sunni halal. Selain orang Syiah kafir dan bukan Muslim. Orang Sunni najis, kafir, darah hartanya halal. Boleh dibunuh hartanya, boleh dicuri. Kalau ada orang Sunni meninggal, mereka mensolati, doanya bukan Allah maghfir lahu warhamhu, bukan, tapi Allahumma la'an fulanan abdaka alfala'natin mu'talifah. Laknat mayat ini 1000 kali. Ini kalau Syiah mensolati orang Ahlus Sunnah. Ini diantara ajaran-ajaran Syiah. Kalau diterangkan semua minimal butuh waktu 3 hari. Karena ini cuma yang penting pokok-pokoknya agar kita punya gambaran lah. Syiah itu ajarannya bagaimana? Kira-kira bagaimana? Intinya ajarannya adalah imamah, kepemimpinan masalah politik. Gara-gara imamah semuanya berbeda dengan kita. Ini tema kedua yang perlu saya sampaikan waktu saya kembalikan kepada moderator.